suasana kampus Unisba yang sepi setelah ujian tengah semester. Menjelang liburan akhir tahun, stasiun kereta api Bandung mulai terlihat dipenuhi pengunjung yang akan berlibur. Untuk berita pertama kali ini berasal dari perekonomian negeri kita, di mana semenjak tanggal 3 September kemarin, harga bahan bakar minyak mulai naik dan diperkirakan akan terus meningkat sampai beberapa waktu ke depan ini. Hal ini dikarenakan subsidi bahan bakar minyak akan dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Harga bahan bakar minyak diperkirakan akan terus naik, sehingga banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi mengeluh akan hal ini. Kenaikan ini dimulai pada 3 September 2022 dengan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter. Dan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter naik menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa anggaran pendapatan belanja negara 2022 untuk subsidi dan kompensasi BBM tahun ini melonjak 3 kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, di mana jumlah tersebut dinilai akan terus meningkat. Kendati demikian, Jokowi mengklaim bahwa lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Sebagai gantinya, anggaran subsidi BBM dialihkan untuk program lainnya, yaitu bantuan langsung tunai, BBM sebesar Rp12,4 triliun. Total anggaran tersebut akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan. Pendistribusian BLT BBM rencananya akan disalurkan mulai September ini selama 4 bulan. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk 16 juta pekerja. Pekerja yang akan menerima bantuan ini adalah pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran untuk bantuan subsidi upah ini mencapai Rp9,6 triliun. Dari Bandung, Jawa Barat, Sania Salman, Sidak seputar informasi dakwah melaporkan. Oke, berita selanjutnya datang dari ranah politik mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Sudah ada rekan saya langsung dari daerah kediaman Bupati Bandung terpilih. Halo Albi. Albi, apakah suara saya terdengar jelas? Albi, silahkan. Iya, Rohmatul, dapat terdengar jelas. Baik. Albi, silahkan. Baik, pemirsa, sekarang saya sedang berada di sekitar kawasan kediaman Bapak Haji Dadang Supriyatna SIP yang berada di Jalan Aceh, di mana pada pukul 8 tadi malam, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bandung telah diumumkan oleh KPU. Menurut hasil pemilihan, Haji Muhammad Dadang SIP terpilih sebagai Bupati baru Bandung. Sementara Sahrul Gunawan terpilih sebagai Wakil Bupati. Keputusan terpilihnya Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP dan Sahrul Gunawan tersebut baik oleh sebagian besar warga Bandung. Mereka berharap dengan terpilihnya Dadang Supriyatna sebagai Bupati baru, Bandung akan lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Namun, terpilihnya Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan juga disambut dengan kecaman dari beberapa pihak. Mereka menilai bahwa Dadang Supriyatna layak menjadi bupati karena dinilai tidak pantas. Hingga Dadang Supriyatna belum memberikan tanggapan terkait kecaman tersebut. Oleh karena itu, pemirsa, kita akan terus mengikuti perkembangan mengenai terpilihnya Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru Bandung. Sekian yang dapat saya laporkan dari tempat perkembangan. Dikembalikan lagi kepada rekan saya Rohmatul di studio.
Terima kasih Albi atas laporannya. Kita akan terus mengikuti perkembangan mengenai terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru Bandung. Selanjutnya, berita ini datang dari Stasiun Bandung yang terlihat mulai dipadati pengunjung yang akan berlibur ataupun pulang ke kampung halaman untuk menjalani libur akhir tahun dan tahun baru. Menjelang libur akhir tahun sekaligus akan bergantinya tahun, maka ini biasanya menjadi ajang masyarakat untuk berlibur sekaligus bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Hal ini salah satunya terlihat dari stasiun kereta api Bandung yang sudah mulai ramai pengunjung sampai saat ini semenjak tanggal 22 Desember lalu. Selain itu, PT KAI sudah mulai menjual tiket perjalanan dari tanggal 20 November untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai 9 Januari 2023. Ini 10 hari lebih awal dari biasanya karena tiket sudah dijual sejak 30 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya yang hanya 20 hari saja. Manajer utama PT KAI melalui pernyataannya menyatakan bahwa dengan dijualnya tiket lebih awal untuk libur akhir tahun kali ini diharapkan dapat memudahkan konsumen agar memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan liburan dengan lebih nyaman. Untuk pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access atau website kai.id atau dibeli secara langsung di stasiun kereta oleh konsumen menjelang tanggal keberangkatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dina Rubiadah Harusamsi, Sidak melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian Museum Keris Nusantara dan mengatakan akan menyumbangkan sejumlah koleksi keris pribadinya. Keris adalah senjata tikam golongan belati yang berasal dari Jawa, yang memiliki ragam fungsi budaya. Presiden Joko Widodo dalam peresmian Museum Keris Nusantara di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 9 Agustus lalu mengatakan bahwa orang nomor 1 di Indonesia tersebut akan menyumbangkan keris koleksi pribadinya untuk Museum Keris Nusantara untuk dirawat dan dipamerkan. Presiden Joko Widodo mengatakan akan menyumbangkan 5 keris ke museum tersebut, yang akan diantarkan langsung ke Wali Kota Surakarta. Museum yang dibangun sejak tahun 2013 itu diharapkan dapat menjadi sarana untuk melihat perjalanan sejarah keris, tombak, dan pedang yang merupakan bagian dari warisan seni budaya bangsa. Presiden menyampaikan pengunjung nantinya bukan hanya akan menyaksikan keindahan hasil karya para empu keris di masa lalu, tetapi juga bisa meresapi filosofi dari setiap keris yang dihasilkannya. Presiden mengharapkan Museum Keris Nusantara dapat menjadi wujud penghargaan kita pada seni budaya, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Arini Sidak melaporkan. Selanjutnya, kami akan menyajikan berita mengenai kampus Universitas Islam Bandung yang ada di daerah perkotaan Bandung yang terlihat cukup sepi setelah diadakannya ujian tengah semester. Untuk itu, sudah ada rekan saya di lapangan. Bagaimana Albi? Terima kasih Rohmatul di studio. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kampus utama Universitas Islam Bandung di Jalan Taman Sari, di mana bisa terlihat di belakang saya keadaan kampus yang sangat sepi pasca selesainya ujian tengah semester ganjil. Mahasiswa serentak mengikuti ujian pada tanggal 7 hingga 19 November lalu dan diadakan secara offline. Namun, terdapat beberapa mahasiswa yang datang ke kampus karena adanya kebijakan dari universitas. Untuk perkuliahan diadakan secara online setelah ujian bagi sebagian fakultas. Nah, di sebelah saya sudah hadir salah satu mahasiswa Universitas Islam Bandung. Oke, bisa perkenalkan namanya? Oke, thank you. Nama aku Sania Salman dari Fakultas Dakwah Angkatan 2020. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya mengenai pendapat salah satu mahasiswa mengenai apa sih perasaannya ketika kuliah diadakan secara online ataupun offline.
Oke, makasih buat kesempatannya. Kalau buat aku sendiri, sebenarnya tuh buat perkuliahan online sama offline tuh jomplang banget ya, karena gini nih, kalau misalkan online terus kayak lewat Zoom tuh kayak kurang aja gitu ya, kayak bukan kayak ketemu langsung gitu ya. Kalau misalkan secara offline tuh enak banget karena kita bisa communication sama dosennya tuh lebih lancar aja gitu, lebih kayak nggak ada malu-malunya gitu. Kadang kan ya Kang ya, kalau misalkan lagi Zoom tuh suka kayak malu gitu ya buat on cam atau buat on mic gitu kan. Jadi aku lebih suka offline sih sebenarnya. Nah, itu pemirsa salah satu keterangan dari salah satu mahasiswa mengenai alasan sepinya kampus Universitas Islam Bandung pasca diadakannya ujian tengah semester bulan November kemarin. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Universitas Islam Bandung. M. Albi Fauji, Sidak, Sistem Informasi Dakwah, melaporkan. Baik rekan Albi, terima kasih atas laporannya. Berita selanjutnya akan datang dari salah satu destinasi wisata yang tidak pernah sepi, khususnya di musim liburan kali ini, yaitu berada di kawasan Braga. Di penghujung tahun ini sekaligus adanya libur nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka salah satu tempat yang sering didatangi adalah tempat wisata, di mana orang-orang bisa bercengkerama dan menghabiskan waktu liburannya bersama keluarga. Kota Bandung memiliki beberapa destinasi wisata yang bisa didatangi, baik itu di siang hari maupun malam hari, di mana bisa menjadi salah satu pilihan bagi warga Kota Bandung maupun wisatawan luar kota untuk menghabiskan waktu liburannya bersama orang tercinta. Salah satu tempat yang sampai saat ini masih menjadi tempat wisata favorit di Bandung adalah kawasan Braga, di mana kawasan yang menonjolkan bangunan bergaya kolonial ini diminati sebagai tempat bersuah foto, baik itu di siang hari dengan berbagai keindahan bangunan dan lukisan-lukisan yang menghiasi di sepanjang jalan kawasan tersebut, maupun di malam hari dengan gemerlapnya lampu yang dipadukan dengan indahnya bangunan dan toko-toko yang menambah keestetikan foto yang diambil. Selain itu, kawasan Braga ini juga terkenal akan kulinernya, di mana wisatawan dapat membeli dan mengunjungi kafe-kafe maupun tempat makan yang berada di sepanjang jalan kawasan Braga tersebut. Demikian pemirsa, semoga hari libur Anda menjadi berkesan seperti halnya bangunan-bangunan tua di kawasan Braga yang memiliki sejuta kenangan dan kisah di dalamnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Hasbia Sidak melaporkan. Baik, berita tadi merupakan berita yang akan menjadi penutup perjumpaan kita di seputar informasi dakwah kali ini. Sekian berita yang dapat saya sajikan kepada pemirsa. Saya Rohmatul Mafiro, pamit undur diri.